Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 SSD akan mempresentasikan hasil praktikum kita kali ini. Yang pertama, kita akan menginstal package-package yang ada. Di antaranya ada package Tidyverse, Data Explorer, dan Skimmer. Yang kedua ada mengimport library. Nah, library ini kita tadi memakai Tidyverse, Data Explorer, dan Skimmer. Tidyverse ini membantu mengubah dan menyajikan data dengan lebih baik. Data Explorer itu untuk mengoptimasikan sebagian besar penanganan dan visualisasi data sehingga pengguna dapat fokus mempelajari data dan mengekstraksi wawasan. Yang ketiga ada Skimmer, yaitu menampilkan statistik ringkasan deskriptif yang dapat dibaca oleh pengguna dengan cepat untuk memahami datanya. Langkah selanjutnya yaitu membaca dataset. Di sini memakai library readxl untuk menampilkan dataset. Data host ini digunakan untuk itunya X-nya. Nah, terus read CSV. Terus habis itu view data untuk menampilkan datasetnya. Berikut ada itunya. Kemudian selanjutnya yaitu ada memeriksa gambaran umum data dengan menggunakan plot intro. Plot intro ini merupakan fungsi yang berasal dari package Data Explorer dan argumen utamanya yaitu objek berbentuk data frame. Argumen geomlabel args bisa diisi dengan opsi-opsi yang ada pada fungsi geomlabel pada package ggplot2. Selanjutnya ada scheme without charge. Ini merupakan fungsi yang berasal dari package skimmer dan argumen utamanya adalah objek berbentuk data frame. Sebuah fungsi atau metode yang bertujuan untuk memberikan ringkasan statistik atau informasi deskriptif tentang dataset data host 1 namun tanpa menghasilkan grafik atau chart. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu menangani missing value. Itu menghapus semua baris yang mengandung missing value. Di sini ada data host. Kemudian baris ini merupakan kode dalam bahasa pemrograman R yang mengoperasikan sebuah data frame yang disebut data host. Kode ini merupakan package dari pipe dari Tidyverse untuk menyederhanakan proses transformasi data. Data host, data frame, data host diambil dari sebagai input. Kemudian menggunakan operator persen lebih dari persen atau pipe untuk menuliskan data ke langkah-langkah berikutnya. Kemudian ada select ID. Dalam data frame yang diketikkan kolom ID dihapus di seksi keluar. Ini dilakukan untuk menggunakan fungsi select dari package display dengan argumen ID untuk menghilangkan kolom ID. Kemudian ada fungsi mutate dari dplyr digunakan di sini untuk menambahkan atau memodifikasi kolom dalam data frame. Kemudian ada juga array yaitu dimodifikasi dan menggunakan fungsi forcatch dari package forcatch. Fungsi ini mengubah nilai-nilai yang menghilang dalam kolom array menjadi faktor eksplisit dan mengatur level at a menjadi UKR atau singkatan dari unknown. Kemudian ada fireplace, yaitu langkah serupa dilakukan untuk kolom fireplace. Nilai NA dari kolom ini berubah menjadi eksplisit. Kemudian ada juga OOLOC, LQC. Demikian juga untuk kolom fence diubah menjadi unknown. Kemudian setelah semua perubahan dilakukan, data frame diteruskan ke fungsi NaOmit untuk menghapus baris-baris yang mengandung nilai kosong dari data frame. Jadi untuk keseluruhan kode ini bertujuan untuk menghilangkan kolom ID yang mengubah nilai-nilai NA dalam beberapa kolom tertentu menjadi faktor eksplisit dengan level unknown, kemudian menghapus baris-baris yang mengandung nilai NA dari data frame. Selanjutnya yaitu plot intro data host. Di sini diketahui bahwa kolom discrete yaitu sebesar 53,8%, kolom continue yaitu 46,2%, semua kolom yang hilang 0%, kolom yang lengkap menjadi 100%, dan missing observasi menjadi 0%. Selanjutnya scheme without chart, yaitu menampilkan informasi mengenai dataset tanpa menampilkan berupa chart atau visualisasi lainnya.
Selanjutnya ada kode data house. Kode ini menghasilkan data frame baru yang merupakan hasil dari penghapusan kolom utilities dari data house. Lalu ada plot histogram dengan memiliki tata letak grid 3x3 dan menggunakan data dari data house 1 serta mengatur warna bar histogram menjadi biru dengan latar belakang putih. Selanjutnya ada kode plot bar. Kode tersebut menggunakan fungsi plot bar karena digunakan untuk membuat diagram batang berdasarkan data yang diberikan. Lalu ada kode data sama dengan data house. Argumen ini menyatakan bahwa data yang akan digunakan untuk membuat diagram batang adalah data house. Ini menunjukkan bahwa data frame tersebut berisi variabel yang ingin diplot. Lalu ada ggtam yang menunjukkan bahwa tema yang digunakan untuk plot akan menjadi tema dasar putih hitam dari paket ggplot 2. Di sini dapat digunakan tema yang berbeda sesuai yang diinginkan. Selanjutnya ada nrow sama dengan 1. Argumen ini mengatur jumlah baris dalam diagram batang yang akan dibuat. Dalam hal ini jumlah barisnya adalah 1, yang berarti seluruh plot akan dimasukkan ke dalam satu baris. Anda dapat mengubah nilai ini sesuai kebutuhan Anda untuk mengatur tata letak diagram batang. Selanjutnya kita memeriksa korelasi peubah. Pada bagian plot underscore scatter plot itu, kita akan membuat sebuah plot yang dimana memakai data dari data frame yaitu data underscore house 1 yang dengan bantuan data explore. Kemudian plot scatter plot ini paket dari data explore yang digunakan untuk membuat scatter plot yang berfungsi untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel numerik. Terus selanjutnya ada bagian cell price. Cell price itu untuk membuat scatter plot dengan membagi data berdasarkan variabel cell price. Kemudian kita buat fungsi geomnya itu untuk bagian dari sistem ggplot yang digunakan oleh plot scatter plot untuk mengatur warna titik-titik pada plot menjadi biru baja. Kemudian kita atur temanya itu pakai ggtem sama dengan tem underscore bw dalam kurung itu untuk menjadi tema dasar menjadi putih hitam, yaitu black and white menggunakan fungsi tem underscore bw. Selanjutnya kita mau masuk korelasinya dulu dari data host 1. Pakai korelasi datanya pakai data frame yang masih digunakan oleh data korelasi 1. Terus kita tetapi nilai NA-nya dulu, not available-nya itu untuk setengah bagian atas matriks korelasi. Ini kita lakukan untuk menghilangkan redundansi, karena korelasi antara A dan B adalah sama dengan korelasi antara B dan A. Selanjutnya, di bagian as.data.frame, kita konversi matriks korelasinya menjadi core underscore mat, yaitu menjadi data frame. Kemudian, kita tambahin kolom barunya itu pakai row names bernama var1 yang berisi nama-nama baris dari matriks korelasi. Selanjutnya ada bagian the pivot underscore longer, itu untuk mengubah format data dari lebar ke panjang, sehingga setiap baris mewakili satu pasangan variabel dan nilai korelasi. Untuk kolom var1 itu dijadikan sebagai identifikasi variabel pertama. Sedangkan kolom yang lain itu diubah menjadi variabel var2 dengan nilai korelasi yang sesuai yang tersimpan oleh kolom korelasi. Kemudian terdapat na.omit itu kita untuk hapus baris yang berisi nilai NA-nya. Terus kita mau filter baris-barisnya itu di mana nilai absolutnya itu lebih besar dari 0,6. Terdapat range yang mengurutkan hasil berdasarkan nilai absolutnya itu dalam urutan menurun. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rizky. Baik, di sini ada pakai core underscore df. Ini adalah operator magang yang persen lebih besar dari persen. Ini menunjukkan untuk Anda untuk memanipulasi objek pada data frame yang digunakan. Ini mengalirkan ke fungsi-fungsi berikutnya sebagai argumen pertama. Filter korelasi kurang sama dari 0,6 ini berfungsi. Fungsi ini didapatkan dari paket dplyer yang digunakan untuk menyaring baris dari data frame yang berdasarkan kriteria tertentu. Absolut korelasi kurang sama dengan 0,6
Ini adalah ekspresi logika di dalam fungsi filter absolut korelasi yang digunakan untuk mendapatkan nilai absolut dari dalam kolom core atau korelasi, dan kemudian dilakukan pembandingan untuk melihat apakah nilainya kurang dari atau sama dari 0,6. Selanjutnya ada dari data house 1, ini adalah operator magang persen lebih besar dari persen dari paket MacWriter yang digunakan untuk mengalirkan objek dari data frame yang digunakan ke fungsi-fungsi berikutnya sebagai argumen pertama. Ini seperti rantai operasi. Selanjutnya ada select. Ini adalah fungsi dari dplyr yang digunakan untuk memilih subset dari kolom pada data frame. Selanjutnya ada where is dot vector. Ini adalah fungsi membantu digunakan dalam fungsi select. Jadi fungsi itu sebagai fungsi select dan fungsi where itu sebagai rantai operasi yang membantu untuk memenuhi kriteria tertentu, untuk memenuhi kolom-kolom pada kriteria-kriteria tertentu. Selanjutnya ada cell price. Ini kolom cell price yang ditambahkan ke pilihan. Dengan demikian dapat memilih ada tipe-tipe faktor sama dengan kolom cell price-nya. Selanjutnya ada names. Names ini sama juga seperti yang di atas sebagai operasi selanjutnya dari cell price. Selanjutnya juga ada char underscore variable underscore names, dan variabel yang diberikan kepada vektor yang berisi kolom-kolom yang dipilih. Nah, ini kode ini digunakan untuk membuat box plot yang berdasarkan kategori pada dataset yang digunakan. Box plot ini akan menampilkan distribusi dari nilai cell price berdasarkan kategori pada variabel-variabel yang dipilih. Elemen pada cat underscore var underscore names yang merupakan elemen yang dihilangkan, ke-43 yang dihilangkan, elemen 43 yang dihilangkan kode akan membuat box plot baru seperti di bawah pada contoh hasil dari kode yang dijalankan di atas. Sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih terulang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.